Halo semuanya, nama aku Nanda Baiduri Gaisani. Aku dari Program Pendidikan Bimbingan Konseling. Pernah nggak sih kalian waktu belajar di kelas merasa pelajaran itu susah banget dipahami? Tapi teman kalian yang duduk di sebelah malah cepet banget pahamnya. Atau sebaliknya, ada pelajaran yang menurut kalian gampang banget, tapi teman kalian malah bingung. Nah, ternyata itu bukan karena ada yang lebih pintar atau lebih malas loh, tapi karena setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Nah, di video kali ini kita akan bahas lengkap mengenai gaya belajar. Mengenal gaya belajar peserta didik. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah cara khas yang digunakan seseorang dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi. Gaya belajar adalah ciri individu yang menentukan metode belajar yang paling efektif bagi seseorang. Memahami gaya belajar peserta didik sangat penting agar proses pembelajaran dapat disesuaikan sehingga hasil belajar menjadi optimal dan suasana belajar lebih menyenangkan. Jenis-jenis gaya belajar. Apa aja ya? Yang pertama, gaya belajar visual. Lalu ada gaya belajar auditori. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual yaitu siswa suka belajar melalui penglihatan seperti gambar, diagram, grafik, tulisan, dan warna. Mereka cenderung mengingat hal-hal yang dilihat dan lebih mudah memahami instruksi jika disertai media visual. Gaya belajar visual, misalnya waktu belajar tentang sistem tata surya, mereka itu lebih cepat paham kalau lihat gambar planet atau animasi pergerakannya. Jadi, kalau kamu tipe visual, coba deh gunakan warna berbeda di catatanmu, pakai simbol atau buat mind map yang menarik. Lalu yang kedua ada gaya belajar auditori. Nah, siswa itu lebih mudah menangkap materi lewat pendengaran, seperti penjelasan guru, diskusi, audio, atau lagu. Mereka cenderung ingat dengan cara mendengar dan suka berbicara, serta suka mengulang materi secara lisan. Misalnya, waktu belajar sejarah, mereka lebih cepat ingat kalau mendengarkan cerita tentang peristiwa itu daripada membaca teks yang panjang. Tips untuk kamu yang auditori, coba deh rekam suara saat belajar, atau ulangi pelajaran sambil ngomong yang keras-keras. Itu bisa pasti membantu banget. Lalu yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, di sini siswa belajar melalui gerakan dan praktik yang langsung, aktivitas fisik yang melibatkan sentuhan dan pengalaman nyata. Mereka kesulitan belajar hanya dengan teori atau media visual saja, dan lebih cepat mengerti jika belajar dengan melakukan praktik langsung. Lalu orang kinestetik itu paling cepat paham kalau belajar sambil bergerak atau praktik langsung. Mereka nggak bisa diam lama-lama dan suka mencoba, menyentuh, atau melakukan sesuatu secara langsung. Orang kinestetik itu misalnya, waktu belajar tentang reaksi kimia, mereka harus lihat percobaan atau langsung ikut melakukannya supaya mereka bisa paham. Nah, kalau kamu termasuk tipe kinestetik, cobalah belajar sambil praktik, membuat model, atau bahkan bergerak sambil menghafal. Cara mengklasifikasikan gaya belajar. Nah, yang pertama bisa dengan observasi langsung, yaitu mencermati bagaimana siswa merespons materi dan aktivitas, apakah lebih fokus pada melihat, mendengar, ataupun melakukan.
Lalu ada wawancara atau diskusi informal, yaitu menggali preferensi dan pengalaman belajar siswa secara individual atau kelompok, agar memahami cara belajar yang paling mereka nikmati. Lalu ada tes atau angket gaya belajar, yaitu menggunakan instrumen tes yang berisi pertanyaan untuk mengetahui preferensi belajar siswa. Misalnya, kuesioner yang mengukur kecenderungan visual, auditori, atau kinestetik. Nah, ada kelebihan dan kekurangan tiap gaya belajar. Dimulai dari visual dulu ya teman-teman. Visual itu cepat paham dari gambar, tapi mudah bosan kalau cuma dengar penjelasan aja. Lalu auditori. Auditori itu jago menyerap lewat diskusi, tapi sulit fokus kalau suasananya bising. Sedangkan kinestetik itu cepat paham lewat praktik, tapi susah duduk diam lama kalau di kelas. Kita kenalan dulu yuk sama teman-temanku yang lain. Nah, yang pertama ada Farel, si visual. Lalu ada Rahel, si auditori. Dan Didit, si kinestetik. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Jadi hari ini, Pak Dery sedang menjelaskan mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas. Nah, Farel si visual itu belajar dengan cara duduk di depan layar, memperhatikan animasi dan diagram berwarna tentang peredaran darah. Ia membuat catatan dan gambar sistem peredaran darah untuk lebih mudah memahami materi tersebut, supaya lebih paham juga. Lalu Rahel, si auditori. Ia belajar dengan cara mendengarkan penjelasan lisan dari Pak Dery dan aktif bertanya. Pak Dery juga mengajak siswa menyanyikan lagu singkat tentang fungsi jantung dan pembuluh darah agar mudah diingat oleh anak auditori seperti Rahel. Lalu Didit si kinestetik. Nah, kalau Didit belajar dengan cara bergerak mengikuti simulasi jalur darah yang dilakukan di kelas dan membuat model sistem peredaran darah dari bahan-bahan yang disediakan. Ia aktif melakukan praktik untuk memahami materi, supaya lebih paham dan lebih masuk ke otaknya. Nah, Pak Dery mengadakan sesi tanya-jawab sesuai dengan gaya belajar mereka. Farel menjawab dengan lisan, lalu Rahel menjawab dengan lisan, dan Didit menjawab dengan demonstrasi model yang dibuatnya. Dan dengan pendekatan ini, ketiga siswa tersebut merasa nyaman dan berhasil memahami materi dengan baik. Lalu ada implikasi gaya belajar dalam pendidikan. Nah, yang pertama, siswa menyadari gaya belajar sendiri. Adaptasi gaya belajar ketika media atau metode berubah. Lalu yang ketiga, mengembangkan strategi belajar yang fleksibel. Dan yang keempat, siswa sebaiknya tidak terpaku satu gaya saja. Jadi, siswa bisa mengeksplor seluruh gaya dan mencoba mana yang paling cocok untuknya. Sekarang kita tes gaya belajar yuk. Teman-teman, siapkan kertas ya supaya bisa mengingat jawaban kalian. Soal pertama, ketika belajar, kamu lebih suka apa? A. Membuat catatan dengan warna dan gambar. B. Mendengarkan penjelasan atau berdiskusi. C. Mengerjakan aktivitas langsung dan praktik. Kira-kira apa jawabannya? Jangan lupa tulis di kertas ya, atau diingat dengan baik. Lalu soal kedua. Cara terbaik untuk mengingat pelajaran bagimu adalah A. Melihat diagram atau ilustrasi. B. Mengulangi dengan suara keras. C. Melakukan simulasi atau praktik yang nyata. Jangan lupa ingat jawabannya. Lalu soal selanjutnya, saat diberi tugas kelompok, kamu lebih suka apa? A. Membuat presentasi visual yang menarik. B. Mendiskusikan dan menjelaskan hasilnya dengan teman. C. Melakukan percobaan atau membuat model bersama. Soal yang keempat, ketika belajar, kamu merasa lebih nyaman saat apa? A.
menonton video atau membaca buku yang berwarna, B. mendengarkan guru atau bertanya jawab, C. bergerak, bermain peran, atau melakukan aktivitas yang praktis. Nah, kalian sekarang sudah jawab semuanya belum? Oke, kita coba ke hasilnya ya sekarang. Hasilnya, jika kalian memilih jawaban terbanyak itu pada huruf A, maka gaya belajarmu adalah visual. Karena kamu lebih suka melihat gambar, diagram, dan membuat catatan berwarna saat belajar. Visualisasi dapat membantu kamu memahami, mengingat materi pelajaran. Untuk belajar lebih efektif, gunakan media seperti peta konsep, video pembelajaran, infografis, dan buat catatan bernuansa berwarna yang menarik. Menggambar atau mewarnai juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menguatkan ingatan kalian untuk para visual. Lalu, jika kamu memilih jawaban terbanyak huruf B, maka gaya belajarmu adalah auditory. Kenapa ya? Karena kamu cenderung memilih jawaban yang menunjukkan bahwa kamu suka mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan mengulang materi dengan suara. Untuk itu, kamu akan lebih mengingat informasi jika kamu sering mendengarkan guru atau teman menjelaskan, serta aktif dan bertanya dalam kelas. Lalu, jika kamu memilih jawaban terbanyaknya huruf C, maka gaya belajarmu adalah kinestetik. Kenapa lagi? Karena kamu suka belajar dengan melakukan, bergerak, dan mengalami langsung materi yang dipelajari. Kamu itu biasanya sulit fokus jika hanya duduk diam, mendengarkan, atau membaca. Agar belajar lebih efektif, kamu bisa melibatkan diri dalam praktik, eksperimen, simulasi, atau membuat model supaya membantu belajar kalian. Lalu ada pengaruh gaya belajar. Nah, seseorang yang belajar sesuai gaya belajarnya biasanya akan lebih cepat memahami materi, lalu lebih lama mengingat informasi, dan merasa belajar itu menyenangkan, bukan suatu hal yang membosankan. Tapi, kalau cara belajar yang kalian gunakan nggak sesuai, bisa bikin kamu cepat lelah loh, mudah lupa, atau bahkan malas belajar. Misalnya, siswa visual akan lebih sulit menyerap informasi dan pelajaran kalau hanya mendengarkan ceramah tanpa gambar. Sedangkan siswa auditori mungkin nggak akan terlalu paham kalau hanya disuruh baca buku tanpa dijelaskan. Sedangkan siswa kinestetik mungkin juga nggak terlalu paham kalau hanya disuruh baca buku dan mendengarkan tanpa praktek yang langsung. Karena itu, penting banget buat setiap siswa mengenali gaya belajarnya sendiri supaya hasil belajarnya jadi maksimal. Cara mengoptimalkan gaya belajar. Yang pertama dari visual, kita bisa membuat catatan penuh warna dan simbol yang menarik. Lalu auditori bisa belajar sambil mendengarkan penjelasan atau diskusi. Sedangkan kinestetik bisa menggunakan gerakan, praktik, atau alat bantu yang nyata. Jadi, sekarang kamu tahu ya, setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda, dan itu hal yang wajar banget. Yang penting, kita kenali gaya belajar kita sendiri, supaya bisa belajar dengan cara yang paling efektif. Ingat loh, nggak ada cara belajar yang salah. Yang terbaik adalah cara yang paling cocok untuk dirimu sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira sudah paham belum sekarang mengenai materi yang sudah aku jelaskan? Dan kira-kira kalian masuk ke tipe apa? Sekian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih semuanya.